Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengakuan yang luar biasa ya, memang dari salah satu terdakwa ini ya, si Rivaldi ini. Entah siapa yang merekamnya. Jadi pengakuan yang mengejutkan menurut saya ya, ketika memang Rivaldi menceritakan apa yang dia dapatkan kemarin, perlakuan yang didapatkan waktu memang ditangkap. Jadi selama ini memang kita mendengar cerita dari orang, nah, kita dengarkan langsung cerita dari Rivaldi gimana sih kronologis waktu beliau itu ditangkap gitu ya. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Nggak tahu tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata situ, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata situ, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak. Kata situ. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres, teman-teman saya siapa Pak, nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis, jedot-jedotin nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, saya gituin dong. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya, nanya penting nama saya bukan Nagika Pak. Iya. Udah kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut, karena saya emang gak ngerasa ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak kata saya tuh. Nah, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, harus saya gituin. Gak tahu Pak, udah mendingan matiin aja Pak, saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal, enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apaan Pak? Kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apaan Pak? Kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak. Kata saya, sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan. Kata saya. Dan setelah di BAP itu ada BAP lain nggak Cil? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang. Yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya dia nggak tahu, kata saya juga, saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu apa isinya Cil waktu itu di BAP-nya itu? Ya Masih saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah setelah langsung, ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh, yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya nanti di akhirat nanti. Luar biasa ya si Cil ya. Itu ya yang menarik begitu ya. Anda memaksa gitu untuk mengakui, yang memaksa orang untuk mengakui atas apa yang mereka tidak lakukan gitu ya. Statement terakhir keren sekali tuh Cil ya. Kalau memang di sini juga terus saya bilang bahwa di sini memang aman gitu ya, selamat gitu. Tapi ingat di akhirat nanti kan beda cerita gitu. Ya, pengadilan akhirat itu akan menunggu loh si Ibtu. Dia akui saja apa yang sudah dilakukan ini adalah sesuatu yang memang direkayasa begitu ya. Jadi mungkin selalu saya bilang begini ya, kalau ini memang diakui oleh Ibtu R apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu, bahwa ini adalah rekayasa, masyarakat dan publik Indonesia pasti akan paham juga dan pasti akan mengerti, dan mungkin ya pasti akan memaafkan gitu. Dan walaupun nanti ditanya misalnya Ucil dan Rivaldi Ucil nih ya, dan teman-temannya yang kemarin jadi korban, seandainya
si Ibtu R datang meminta maaf saja, yakin saya akan dimaafkan gitu. Ya, yakin saya. Tapi ini kok selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Mau sampai kapan gitu loh ya. Ini akan nanti akan menjadi bumerang ketika memang sudah kebanyakan kebohongan satu ditutupi kebohongan yang lain, akan meledak menimpa Anda gitu loh. Ya. Tapi ini yang lebih menarik ya, ngotornya ketika memang ini sekarang sudah berani nih teman si Ucil dulu ya bersuara ini ya. Bahkan dengan kesaksian yang sudah dia berikan sekarang ini mereka ini siap untuk disumpah apapun gitu ya. Dan ini semakin menarik dan semakin menguatkan bahwa Rivaldi ini memang oke lah, dia memang kena kemarin kasus pembawaan senjata tajam ya, tapi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan seperti dalam kasus Vina gitu ya. Menarik untuk kita saksikan teman-teman, ini pengakuan dari temannya Rivaldi alias Ucil ya. Ini dia. Berani udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa udah terserah. Kalau ada yang nggak percaya Aldo siap disumpah aja. Sumpah apa aja saya jabanin. Tuh. Iya Ucil datang kan ya, terus kan ngobrol-ngobrol aja tuh. Terus nggak lama kan Alfian datang. Dia nih mau minta antar pulang, salin diantar lah sama Alfian. Diantar sama Alfian jam 8-an, kurang lebih sih jam 8-annya dia tuh balik lagi. Kebetulan kan di rumah Aldo kan ada teman-teman juga, jadi ikut nongkrong, dia tuh minum-minum aja, minum-minum biasa lah. Seinget Aldo kan itu kan pada tanggal 27 kan kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun itu tuh. Mas Rere tuh ulang tahun. Dia cuman ya minum-minum sebentar, pokoknya sampai jam 10 masuk tuh ke kamar tuh. Alfian pulang, teman-teman yang lain pada pulang, sisa Aldo, Rere, kakak Aldo sendiri sama Ucil aja. Nah, terus pas itu tuh Aldo tuh tidur duluan tuh, terakhir ngeliat Ucil tuh mau ganti pakai celana kolor tuh ya, mau tidur tuh. Aldo udah tidur, Aldo tidur jam 10 tuh, bangun tuh jam kurang lebih jam 10, setengah 11 siang ya, setengah 11 siang tuh masih ada Ucil juga sama Aldo. Bangun keluar rumah tuh si Ucil nyamperin. Nah Ucil nyamperin tuh, dia tuh mau minta antar sama Aldo tuh, cuman kan Aldonya posisinya kan motornya kan nggak ada itu tuh. Sampai sore tuh Alfian datang lagi tuh, akhirnya dianterin lah sama Alfian. Jadi si Ucil itu baru keluar dari rumah Mas Aldo sorenya, karena Aldo dia pas bangun tidur minta anter mau pulang salin, Aldo nggak ada motor, terus sampai temennya Aldo datang yang namanya Alfian lagi tuh, dia tuh baru pulang sore. berarti sehari ya? Seharian full itu di rumah Aldo, nggak kemana-mana. Lalu apa yang Rivaldi lakukan di malam itu? Saya ingat Aldo tuh ada Piala Dunia, piala apa itu, bola tuh ya orang tua juga nyaksiin sih dari sore sampai malam tuh. Kan orang tua kan nonton bola tuh, nyaksiin sampai orang tua juga ya, bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Selain Aldo, saat malam kejadian Rivaldi juga bersama Alfian, teman yang mengantar jemput Rivaldi. Untuk mendapat cerita lebih utuh, kami pun menemui Alfian. Kepada kami, Alfian juga bercerita tentang lokasi Rivaldi pada malam hari 27 Agustus 2016. Pertama-tama saya dari rumah main ke rumah Aldo jam 4 sore kurang lebih. Terus ada Rivaldi sama Aldo di situ. Aldo lagi nganuin ayam, lagi masukin ayam ya. Terus Rivaldi lagi duduk, saya samperin si Rivaldi sambil ngerokok, minum es. Terus Rivaldi nyeletuk sama saya, minta uang ke bapaknya. Setelah itu saya izin ke Aldo mau nganter Rivaldi ke bapaknya minta uang. Terus saya jalanlah ke bapaknya minta uang ke bapaknya Rivaldi, ketemu di gang dekat pom bensin Cipto. Terus setelah itu habis ngambil uang, saya makan di nasi goreng di seberang jalan Cipto, makan di situ. Terus sekitaran jam 8 kurang lebih saya pulang lagi ke rumah Aldo. Di situ sudah ada banyak orang lagi nongkrong, Main-main aja biasa malam minggu kebetulannya. terus
ada kakaknya Aldo, teman-temannya kakaknya Aldo, terus saya sampai situ, saya nimbrung sama Rivaldi nongkrong di situ sambil gitaran. Terus setelah itu saya jam 10 kurang lebih saya pulang lah, bubar itu tuh. Habis bubar itu saya pas parkirin motor mau pulang, ngelihat si Aldo sama Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo. Oh, berarti sampai situ ya. Sampai Itu di situ tanggal 27 Agustus 2016. Ini teman-teman terpidana Rivaldi mengaku siap untuk menjadi saksi fakta bahwa Rivaldi tidak terlibat kasus kematian Vina dan Eki. siap banget ya kalau sekarang sih ya kan, aduh apalagi kan kasihannya udah 8 tahun kan ngejalanin kasus yang bukan kesalahannya kan, kasihan. Bisanya gimana caranya Aldo sih pasti tak bela terus sampai ya insya Allah, sambil berdoa juga biar cepat keluar gitu, biar barang-barang lagi kan kasihan. Tapi ini keterangan kamu berani untuk disumpah? Berani, udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa udah terserah. Kalau ada yang nggak percaya Aldo siap disumpah aja. Semua perkataan Aldo yang tadi ya sama Alfian udah siap disumpah pisan. Mau sumpah pocong, sumpah Al-Quran, terserah. Mau sumpahnya di mana sekalian bilang aja, mau sumpah aja, sumpah apa aja saya jabani. Itu ya. Jadi ini pengakuan seperti ini yang seharusnya didengar juga dan sebagai bahan pertimbangan juga dalam menentukan keputusan gitu ya. Memang kasus ini kalau dari kita dari keterangan BAP ini merupakan kejadian yang luar biasa ketika ini, mohon maaf ya, dibubun, diperkaos kayak gini kan sebenarnya sih kriminal yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu di BAP gitu. Yang pada kenyataannya bahwa ini adalah kasus kalantas gitu ya. Banyak sekali bukti. Contoh saja tadi keterangan dari temannya Rivaldi gitu kan, yang dimana orang lagi di rumah lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, disangkakan sebagai pelaku gitu ya. Ini pelaku, tuduhannya tidak main-main ya. Ini yang kan terus apalagi sumber kawasan, ini kan tuduhan yang serius gitu. Tapi kita harapkan sebetulnya ya, terus kita kawal kasus ini kan sebentar lagi mungkin ini di babak akhir ya. Kita akan terus kawal ini sehingga yang 78 orang yang tidak bersalah ini mendapat kebebasan yang seadil-adilnya lah gitu ya. Kita percaya sama tim penguasa, Kang Deddy dan teman-teman juga semua netizen ini, kita harapkan sih ini menjadi dampak yang perlu diperhitungkan juga oleh hakim nanti dalam memutuskan sidang ini. Jadi segitu saja sebetulnya ya. Semoga apa yang menjadi video dalam channel ini dapat memberikan motivasi lah untuk teman-teman untuk terus mengawal kasus ini gitu ya. Kasihan tuh ya, orang nggak bersalah bisa dijadikan tumbal juga itu. Dan selalu juga saya bilang bahwa mudah-mudahan ini sebagai awal ya kita dalam bagaimana memperjuangkan keadilan. Jadi gitu teman-teman ya. Selalu pesan di akhir video, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal juga tuh. Orang nggak nakal aja kena tuh ya. Karena nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.